sekali karena kami dari Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak Yesudipuro boleh mendapat waktu untuk dapat berkunjung di rumah Jason, Jessica, Sirin, dan Sirilo. Halo! Halo! Dan sekarang Tante Ita mau menyapa anak-anak semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, saya ingin menjadi seperti Yesus Kristus. Dalam hal apa? 1. Senang berdoa. 2. Senang membaca Alkitab. 3. Senang berbakti. 4. Senang berbuat baik. 5. Senang bersaksi. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu buka kita pada Sabat ini. Yesus cinta anak-anak, kita nyanyikan dengan semangat. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam putih kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Yesus cinta anak-anak di seluruh dunia. Hitam putih kuning merah sama indah baginya. Yesus cinta anak-anak semua. Dan sekarang kita akan berdoa. Mari tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami. Hingga pada saat ini kami Engkau kumpulkan di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan berkati juga anak-anak kami, Jason, Jessica, Silo, dan Sherin. Dan juga orang tuanya. Dan juga berkati anak-anak yang pada saat ini berada di rumah dimanapun mereka berada. Dan berkati juga acara yang kami buat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus, amin. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan dibawakan oleh Jason, Jessica, Sirin, dan Sirilo. adik-adik. Nah, saat ini Kak Fenty mau mengucapkan terima kasih kepada Jason, Jessica, dan Sirin yang sudah memberikan lagu pujian untuk Tuhan. Kiranya itu semua dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sekarang kita akan membuat sebuah keterampilan.
Tapi sebelumnya kita akan bercerita dulu nih. Jason, Kak Fiti mau tanya, kalau Jason naik motor, apa yang perlu Jason pakai? Harus pakai helm. Harus pakai helm. Nah, kalau semisal Jason nggak pakai helm, terus melanggar lampu merah atau ditangkap oleh Pak Polisi, itu namanya Jason melanggar peraturan atau tidak? Melanggar, iya. Menjadi anak Tuhan, kita harus taat sama peraturan. Nah, Tuhan juga sudah memberikan peraturan kepada kita. Dituliskan dalam 10 hukum Allah. Ditulis dalam apa? 10 hukum Allah. Nah, pada hari ini juga hukum Allah itu bisa menjadi cermin buat kita. Contohnya nih, kita boleh mencuri atau tidak? Nah, kalau kita ingin mencuri, kita bercermin dulu kepada 10 hukum Allah. Kita bercermin dulu. Tuhan bilang nggak boleh mencuri, berarti kita tidak boleh mencuri. Nah, kita boleh berbohong tidak? Nah, kalau kita ingin berbohong, kita ingat dulu hukum Tuhan. Tuhan bilang kita nggak boleh berbohong. Jadi, kita menjadi anak Tuhan yang baik, nggak bisa untuk berbohong. Nah, seperti yang dikatakan di dalam ayat Alkitab, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, Kak Fenty mau tanya di sini, siapa yang mau menuruti perintah Tuhan? Angkat tangan. Ya. Semua ingin menuruti perintah Tuhan. Puji Tuhan ya. Nah, pada sabat hari ini kita akan membuat keterampilan membuat 10 hukum Allah. Yang digunakan sangat sederhana. Kalian bisa mencari kardus bekas, lalu kalian tempelkan dengan kertas warna biru atau warna apapun terserah kalian, tapi hukum Tuhan kan melambangkan warna biru. Lalu kalian bisa meminta tolong mama atau papa untuk mengetikkan 10 hukum. Kalian bisa buka di dalam Keluaran 20. Kalian tulis semua dari angka 1 hingga yang ke-10, lalu dicetak. Kemudian sebuah lem. Hanya itu saja alat yang diperlukan. Sangat mudah kan?
10 hukum Tuhan sudah kami buat. Hukum pertama sampai hukum yang keempat itu antara manusia dengan Tuhan. Hukum kelima sampai hukum 10 antara manusia dan juga sesamanya. Adik-adik di rumah jangan lupa ya untuk membuat 10 hukum Tuhan. Harus kita hafal selalu dan kita taati hukum-hukum Tuhan. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Fenty sudah membawakan prakarya tentang 10 hukum Allah. Nanti adik-adik jangan lupa ya dihafal ya 10 hukum Tuhan ya. Nah, sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan cerita anak-anak yang akan dibawakan oleh Kak Gladys. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema kita, Saya Ingin Menjadi Seperti Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan dengan penuh semangat. Hai, selamat sahabat anak-anak. Ketemu lagi dengan Kak Gladys. Ada yang sudah bosan lihat mukanya Kak Gladys? Kak Gladys harap tidak ya. Ayo, ada yang tahu cerita anak-anak kita sahabat ini judulnya apa? Penasaran? Ayo kita dengarkan bersama-sama ceritanya. Cerita rohani anak-anak sahabat ini berjudul Petrus dan Kornelius. Oh, rupanya ini menceritakan dua orang yang berbeda. Berbeda apa anak-anak? Oh, perbedaannya satu orang Yahudi dan yang satunya bukan orang Yahudi. Yaitu berasal dari Italia. Nah, di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Cornelius. Cornelius itu dia suka sekali memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, Allah mengingat Cornelius. Malaikat menyuruh agar Cornelius menjemput seorang Yahudi yang bernama Petrus di kota Yope. Lalu Cornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa. Tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus agar makan daging binatang haram. Tetapi Petrus tidak mau.
Selama 3 kali malaikat berkata, apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Kemudian Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Kornelius. 3 orang itu berkata bahwa Kornelius ingin mengundang Petrus datang ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Kornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir, apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Kornelius? Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan rohani dari cerita Petrus dan Kornelius. Petrus Kornelius, 2 orang yang saling menolong. Waktu Kornelius merindukan orang untuk mempelajari firman Tuhan, maka Petrus datang karena Petrus mendapat hayal untuk tidak membeda-bedakan orang. Maka kejadian ini memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah juga tidak membeda-bedakan orang. Ia menerima semua orang yang ingin melayani Dia. Bukankah ini sesuatu yang baik untuk diingat oleh kita semua? Untuk melayani semua orang tanpa membeda-bedakan. Wah, bagus sekali ceritanya ya. Kita tidak boleh membeda-bedakan karena Yesus juga menciptakan manusia. Yesus tidak membeda-bedakan. Ayat hafalan kita pada Sabat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34. Ayo kita baca bersama-sama. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Anak-anak, kita akan menutup cerita kita dengan berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita rohani hari Sabat ini. Terima kasih untuk mengajar kami satu hal lagi tentang kebaikan. Tolong kami untuk suka melayani semua orang dengan kasih dan tanpa membeda-bedakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Kak Gladys yang sudah membacakan cerita anak-anak. Dan sekarang kita akan tutup acara kita. Dan sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tutup Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh.
semuanya yang ada di sini dan yang ada di rumah, mari sama-sama kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Bapa, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada pada saat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, pada saat ini kami sudah menyelesaikan acara Sekolah Sahabat Anak-anak. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mengikuti prakarya, dan kami sudah bernyanyi. Biarlah apa yang kami lakukan di sepanjang acara ini Tuhan, itu semua boleh menjadi kepujian bagi nama-Mu saja ya Bapak. Memberkati anak-anak yang ada di sini, Jason, Jessica, Sirilo, dan Sirin. Biarlah Engkau akan memberkati pertumbuhan anak-anak ini ya Bapak. Memberikan kepintaran dari surga, sehingga kesehatan, sehingga mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menurut kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Berkati juga orang tua mereka yang mendidik mereka, biarlah Tuhan akan memberikan hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga orang tua ini boleh mendidik anak-anak ini dengan tidak kurang suatu apapun. Memberkati juga anak-anak kami yang ada di rumah ya Tuhan, yang menyaksikan acara ini melalui online. Biarlah berkat yang sama Engkau akan mencurahkan bagi semua anak-anak yang ada di rumah, begitu juga dengan seluruh orang tua. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa sahabat depan. Tuhan Yesus memberkati.